Anak dari hasil hubungan incest biasanya memiliki penyakit genetika yang menurun. Hai guys, welcome back to Ruang Gelap dengan gua Amira. Apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik aja, masih sehat, dan moodnya sudah kembali ke mood bekerja ya. Udah nggak mood liburan lagi. So, di video kali ini gue akan membahas tentang sebuah konspirasi atau rumor yang beredar tentang kerajaan Mesir, yaitu kutukan Fir'aun atau kutukan Raja Mesir. Di mana pada tahun 1922 ditemukan sebuah makam mumi. Awalnya semua orang senang dan bangga dengan penemuan ini. Tapi semuanya berubah saat satu persatu orang-orang yang terlibat dalam penggalian makam ini mulai meninggal dunia dengan cara yang sangat misterius. Sehingga membuat orang-orang percaya ini semua adalah ulah kutukan Fir'aun. Langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Cerita dimulai dari seorang seniman bernama Howard Carter yang sangat berbakat dalam membuat lukisan dan mereplika ornamen-ornamen Mesir kuno. Karena bakatnya ini, Howard sering diajak untuk datang ke peninggalan situs-situs kuno dan juga makam-makam mumi Fir'aun. Dan sembari dia melukis dan membuat replika, dia sedikit demi sedikit belajar tentang yang namanya peradaban, kepercayaan Mesir kuno, dan juga kerajaan-kerajaan Fir'aun. Lama-lama, Howard tertarik dan terobsesi dengan artefak-artefak Mesir kuno dan jatuh cinta dengan sejarah Mesir. Nah, suatu hari, saat Howard melakukan ekspedisi bersama beberapa arkeolog untuk melakukan penelitian mumi, secara gak sengaja Howard menemukan nama satu raja yang sebelumnya tidak pernah dia kenal, yaitu nama Raja Tutankhamun. Sejak zaman Napoleon, penggalian kuburan dan penemuan mumi Fir'aun sudah dilakukan. Dan dianggap semua kuburan para Raja Fir'aun sudah ditemukan. Semuanya ditemukan terkubur di lembah Mesir yang dinamakan Lembah Para Raja. Dan Howard sadar, nama Raja Tutankhamun tidak pernah dia jumpai di mumi manapun. Ternyata para arkeolog dan sejarawan percaya Raja Tutankhamun memang tidak pernah dimakamkan seperti raja-raja Fir'aun lainnya atau tidak pernah dimumikan. Karena Raja Tutankhamun sendiri hanya menjadi raja selama 10 tahun dan dianggap tidak begitu penting. Tutankhamun adalah anak dari Raja Akhenaten, Fir'aun pertama yang menyembah matahari. Sejak lahir, Tutankhamun memiliki cacat kaki, kakinya membengkok masuk ke dalam. Jadi sejak lahir, Tutankhamun kalau berjalan harus menggunakan tongkat. Nah, kecacatan Tutankhamun sendiri ini kemungkinan besar diakibatkan karena ayah dan ibunya adalah saudara kandung. Jadi seperti yang kita ketahui, anak dari hasil hubungan incest biasanya memiliki penyakit genetika yang menurun. Memiliki resiko tinggi mengalami kecacatan. Tutankhamun menjadi raja saat berumur 9 tahun, tepat saat ayahnya meninggal dunia. Dan Tutankhamun sendiri menjadi raja hanya dalam waktu 10 tahun karena dia meninggal di usia yang masih sangat muda akibat infeksi gangrea atau infeksi penyakit kulit. Makanya sejarawan dan arkeolog yakin Tutankhamun tidak dimumifikasi seperti raja-raja Fir'aun lainnya. Bahkan untuk membuat sarkofagus Fir'aun sendiri membutuhkan waktu yang sangat lama. Dan biasanya sebelum para raja meninggal, sarkofagus mereka sudah selesai dibuat. Sedangkan Tutankhamun menjadi raja di umur 9 tahun dan meninggal di umur yang sangat muda, sudah pasti tidak memiliki sarkofagus. Gak mungkin sarkofagusnya sudah dibuat. Mendengar penjelasan ini, Howard sedikit skeptis. Nggak tahu kenapa dia merasa pasti Tutankhamun sebenarnya juga dimumifikasi. Howard yakin makam Tutankhamun masih terkubur di dalam lembah para raja dan belum ditemukan. Jadi, Howard memiliki misi yang sangat penting, yaitu menemukan makam Tutankhamun. Banyak orang yang menganggap misi Howard adalah misi orang gila. Tapi Howard ternyata berhasil mendapatkan sponsor yang mau membiayai ekspedisinya. Orang yang membiayai ekspedisinya adalah Lord Carnarvon kelima, seorang bangsawan Inggris yang sangat tertarik dengan peradaban Mesir kuno. Carnarvon berharap Howard bisa menemukan makam yang belum ditemukan ini.
Tapi setelah 5 tahun menghabiskan banyak uang, Howard tidak menemukan apapun. Jadi, di tahun 1922, Carnarvon berhenti membiayai ekspedisi Howard. Nah, sebelum benar-benar menghentikan ekspedisi mereka, Howard memohon, beri dia satu kesempatan lagi. Satu kesempatan lagi saja, dan kalau memang ini tidak berhasil, Howard akan menghentikan ekspedisinya. Dan ternyata, kesempatan terakhir ini berbuah manis. Pada 4 November 1922, Howard menemukan sebuah anak tangga. Dan saat digali lagi, ada satu anak tangga lagi. Dan semakin digali, dan digali, akhirnya sampailah kepada sebuah pintu yang sangat besar yang bertuliskan Tutankhamun. Dan begitu pintu ini ditemukan, hal-hal yang aneh mulai terjadi. Nah, kalian udah tahu belum asal-usul kenapa Firaun itu dimumikan? Semuanya berasal dari mitos kepercayaan bangsa Mesir. Dikatakan dahulu kala, hiduplah seorang raja bernama Osiris, raja yang memimpin kerajaan Mesir. Saudara kandung Osiris yang merasa iri, membunuh Osiris agar bisa merebut tahta kerajaannya. Osiris tidak cuma dibunuh, tapi juga dipotong-potong menjadi banyak bagian, dan bagian-bagian tubuhnya ini dibuang di tempat yang berbeda-beda di seluruh Mesir. Istri Osiris yang bernama Isis merasa sangat terpukul dan sedih. Isis menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan satu persatu potongan tubuh Osiris. Dan setelah terkumpul secara lengkap, Isis berdoa kepada Dewa Anubis, dewa kematian. Isis meminta tolong Dewa Anubis untuk membangkitkan Osiris kembali. Dewa Anubis ternyata mengabulkan doa Isis. Osiris dihidupkan kembali dan dijadikan dewa di kehidupan alam baka. Kehidupan alam baka yang mereka percayai sama seperti kehidupan kita sekarang. Ritual yang dilakukan oleh Isis untuk menghidupkan Osiris adalah ritual yang kita kenal dengan nama mumifikasi. Dan sejak saat itulah semua Raja Firaun yang meninggal dimumikan agar bisa hidup kembali di alam baka. Nah, bangsa Mesir percaya wujud Firaun di alam baka akan menyerupai wujud mereka saat dikubur, persis. Makanya semua mayat dibalsemi, diberi pakaian bagus, bahkan semua harta-harta mereka juga ikut dikuburkan, dan beberapa pelayan setia juga ikut dikubur di dalam makam yang sama. Semuanya agar saat Firaun bangun lagi di kehidupan alam baka, mereka membawa harta kekayaan dan pelayan setia mereka. Itulah kenapa di semua makam mumi Firaun pasti ada harta karun. Entah emas, perhiasan, benda-benda mahal, dan biasanya juga diincar oleh para pemburu yang menginginkan harta karun. Tapi ada satu hal yang banyak dilupakan oleh para arkeolog dan sejarawan ini, yaitu kutukan yang sering kali tertulis di makam-makam mumi Firaun. Peringatan untuk siapapun yang berani masuk dan mengacaukan peti mati akan menemui akhir mengerikan dan akan dihantui. Kutukan ini seolah-olah memang terjadi pada para penggali makam Tutankhamun yang untuk pertama kalinya ditemukan tersegel rapi dan selama 3000 tahun belum pernah dirusak oleh siapapun. Berbeda dengan makam-makam Firaun lainnya. Tepat saat Howard menemukan pintu makam Tutankhamun, salah satu asisten yang berjaga di tenda mereka mendengar suara tangisan burung kenari yang mereka pelihara. Ternyata, si burung kenari dalam sangkar entah kenapa bisa dimakan oleh ular kobra yang datang dan masuk entah dari mana juga. Cerita tentang ular kobra yang tiba-tiba muncul langsung membuat warga lokal mengingatkan para tim ekspedisi untuk berhati-hati karena ini adalah peringatan berbahaya. Kobra adalah simbol Firaun dan simbol kesetiaan. Bagi masyarakat Mesir, ini adalah peringatan berbahaya. Tapi tentu aja para tim yang melakukan ekspedisi enggak percaya dan enggak mungkin menghentikan penemuan mereka cuma karena kepercayaan warga lokal. Jadi, tanpa menggubris peringatan ini sama sekali, mereka masuk ke dalam pintu dan memandang takjub pemandangan yang ada di depan mereka. Dari lantai sampai langit-langit ruangan bertumpuk harta karun. Nah, makam Firaun sendiri seperti yang kita ketahui bukan cuma satu ruangan. Makam Firaun itu sudah kayak rumah. Ada banyak kamar-kamar, koridor, pavilion. Sedangkan mayat Firaun sendiri biasanya tersembunyi di dalam ruang penguburan.
Mumi Tutankhamun ditemukan terkubur di dalam sarkofagus yang dimasukkan ke dalam sarkofagus yang dimasukkan di dalam sarkofagus lagi. Jadi mumi Tutankhamun sendiri tersimpan di dalam 3 lapis sarkofagus yang ukurannya sebesar ukuran ruangan. Dan ini adalah penemuan mumi yang paling besar dalam sejarah. Satu persatu barang dan artefak yang ditemukan di dalam makam juga harus difoto dan dicatat dalam katalog sebelum dikirim ke museum. Sedangkan ada sekitar 5.000 artefak yang terkubur di dalam sana. Jadi proses pembongkaran makam ini sangat-sangat lama, memakan waktu sekitar 10 tahun. Tapi jangankan 10 tahun, cuma dalam waktu 2 bulan, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Carnarvon yang membiayai semua ekspedisi ini, saat baru saja tiba di Mesir, tiba-tiba digigit oleh nyamuk di bagian pipi. Awalnya dia ngerasa biasa aja, gigitan nyamuk. Tapi lama-lama gigitan ini berubah menjadi sesuatu yang memerah, gatal, bernanah, membengkak, dan makin melebar. Ternyata 2 bulan kemudian, bakteri yang menginfeksi gigitan ini masuk ke dalam sistem peredaran darahnya dan membuat semua imunnya lemah. Dan dalam waktu 2 bulan, Carnarvon meninggal dunia akibat pneumonia. Katanya, di hari saat Carnarvon meninggal, seluruh listrik di Kairo mati total secara tiba-tiba. Bahkan anjing peliharaan Carnarvon sendiri juga meninggal di hari yang sama. 5 bulan setelah Carnarvon meninggal, saudara kandungnya juga ikut meninggal akibat infeksi pencabutan gigi. Dan karena semua cerita ini, rumor tentang kutukan Tutankhamun mulai menyebar. Dan kalian tahu gak? Salah satu ahli radiologi yang mengautopsi jenazah mumi Tutankhamun langsung jatuh sakit dan meninggal dunia 3 hari kemudian. Dan hal yang lebih seram lagi, ternyata nggak tahu kebetulan atau gimana, ternyata di bagian pipi Tutankhamun ditemukan juga ada bekas luka gigitan yang letaknya sama persis dengan gigitan nyamuk yang menewaskan Carnarvon. Nah, masih di tahun yang sama, 1923, ahli keuangan yang bernama George Gould langsung mengidap pneumonia setelah masuk ke dalam makam Tutankhamun dan lalu langsung meninggal dunia. Sama seperti Carnarvon. Jadi, banyak orang yang berspekulasi, mungkin di dalam makam ini ada jamur atau tumbuhan beracun yang membuat orang-orang mengidap pneumonia. Tapi hasil penyelidikan menyatakan tidak ada tumbuhan berbahaya yang tumbuh di dalam makam ini. Apalagi, ada banyak puluhan orang yang masuk ke dalam makam dan masih dalam keadaan yang sehat. Beberapa bulan kemudian setelah kejadian ini, salah satu penggali makam Tutankhamun yang bernama Evelyn White merasa ketakutan dan percaya dia dikutuk. Evelyn lalu ditemukan gantung diri dengan surat wasiat yang ditulis dengan darahnya sendiri. Tertulis, "Aku menyerah pada kutukan yang menginginkanku musnah." Enggak sampai di situ. 2 tahun kemudian, ahli sejarah Mesir bernama Aaron Amber datang ke makam Tutankhamun dan mengambil banyak foto. Saat dia kembali ke rumahnya di Amerika, ia mencetak semua foto-foto makam Tutankhamun, mengundang tamu-tamu untuk datang makan malam ke rumahnya, dan memamerkan foto-foto yang dia ambil. Gak lama kemudian, tiba-tiba ada api di salah satu dinding rumahnya. Apinya kecil dan merambat lambat sekali. Semua tamu langsung berlari keluar. Tapi Aaron malah lari menyelamatkan data penelitiannya di ruangan lain. Dan tiba-tiba entah gimana, api yang awalnya kecil berubah menjadi api yang sangat besar. Malam itu, Aaron, istrinya, dan anaknya tewas terbakar, sedangkan para tamu selamat. Seolah kutukan ini masih belum berhenti, 3 tahun kemudian di tahun 1929, giliran Richard Bethel yang mengalami insiden api yang sangat aneh. Richard adalah orang kedua yang pertama kali memasuki makam Tutankhamun. Awalnya di tahun itu dia dihantui dengan beberapa insiden api yang tidak masuk akal. Tidak dijelaskan insiden-insiden apa, tapi yang kita ketahui di tahun yang sama, tiba-tiba dia ditemukan meninggal dunia di dalam kamar hotel yang terkunci dari dalam. Awalnya semua orang mengira Richard meninggal secara natural, tapi hasil autopsi menunjukkan
Richard ternyata meninggal karena tercekik. Padahal kamar hotel terkunci dari dalam dan tidak kelihatan ada unsur-unsur kejahatan. Sebelum meninggal, Richard diketahui memang menyelundupkan beberapa benda dari makam Tutankhamun sebelum dia meninggal. Membuat banyak orang berspekulasi kutukan ini menyerang Richard karena dia melakukan hal yang tidak semestinya dia lakukan. Akibat dari rentetan peristiwa yang menimpa orang-orang yang berkaitan dengan penemuan dan penggalian makam Tutankhamun, rumor atau konspirasi tentang kutukan Firaun atau kutukan Tutankhamun sangat-sangat terkenal. Percaya atau enggak, ada satu hal yang aneh. Kalau memang kutukan ini ada, kenapa Howard Carter, orang yang pertama kali melakukan pencarian, orang yang memimpin pencarian, orang yang bersikukuh melakukan pencarian makam Tutankhamun, dan orang yang pertama kali masuk ke dalam makam tidak mengalami kutukan apapun? Hidup Howard berjalan seperti layaknya hidup orang normal biasa. Howard meninggal dunia saat berusia 65 tahun akibat kanker getah bening. Dan setelah meninggal, Howard tetap dikenang sebagai penemu makam Firaun paling bersejarah yang pernah ada. Sampai di sini dulu guys cerita kita pada kali ini. See you guys on the next video. Jangan lupa untuk support Ruang Gelap selalu. Dan kalau kalian punya request atau kasus-kasus yang ingin kita bahas, let us know in the comment section below. See you guys. Please stay safe and stay alive.